Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini saya James Tumuri bersama dengan Youth Caring Family. Kami akan belajar bersama-sama terkait pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Simak baik dalam 25 menit ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada umumnya tolak ukur yang dipakai untuk mengukur penghormatan atau kebesaran kepada seseorang adalah berdasarkan harta, martabat, kedudukan, kekuasaan, jabatan, dan mungkin pengaruhnya di dalam masyarakat. Saudaraku, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dengan pengaruh yang besar, disertai dengan kekayaan yang melimpah, tidaklah salah. Namun ketika itu menjadi satu-satunya tolak ukur penghormatan dan kebesaran adalah kurang tepat. Mengapa? Saudara, Alkitab menjelaskan secara lugas dan jelas bahwa Tuhan Yesus mengukur kebesaran seseorang dari jiwa pelayanannya, dari jiwa penghambaannya. Tuhan Yesus secara langsung mengubah pandangan dunia terkait dengan hal ini. Dan bukan hanya sekadar retorika, tetapi ia sudah mendemonstrasikannya sekaligus melegasikan itu bagi setiap kita pengikutnya. Ia telah melegasikan jiwa penghambaan yang sejati 2000 tahun yang lalu. Bahkan pernyataan yang revolusioner terekam di dalam Markus 10 ayat 45. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, ini adalah tipe atau model dari pelayan sejati. Nah, Bapak Ibu, mengacu kepada kehidupan Tuhan Yesus sebagai seorang pelayan sejati, maka saudara tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, yang harus kita lakukan adalah hal yang pertama. Hidup kita ini adalah hidup untuk melayani. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan juga barangkali youth yang sementara mendengarkan program ini, saya mau katakan bahwa melayani itu tidak harus di mimbar. Melayani itu tidak harus dilihat oleh banyak orang. Melayani itu tidak untuk mendapatkan panggung. Melayani tidak harus menerima riuh tepuk tangan banyak orang. Melayani bukan untuk harus dikagumi. Tetapi dengar baik, melayani adalah memberikan diri kita dengan didasari dengan kasih yang tulus untuk menolong orang lain mendapat solusi bagi masalah rohani dan jasmaninya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pelayan sejati melayani tidak saja hanya dalam keadaan baik-baik saja. Saya tegaskan sekali lagi, seorang pelayan sejati melayani tidak saja dalam keadaan baik-baik saja. Ketika segala sesuatu baik-baik baru melayani. Bapak Ibu, seorang pelayan sejati, ia harus rela melayani dalam penugasan ilahi baik atau buruk waktunya. Perhatikan baik para pelayan Tuhan. Perhatikan baik youth yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika para rasul mendapat tekanan yang begitu hebat dari para imam besar, dari kaum Saduki, dan kemudian pada akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Lalu di situ malaikat Tuhan datang dan membuka pintu penjara, lalu kemudian menyuruh mereka tampil di depan umum untuk memberitakan firman. Saudara perhatikan di sini, ketika dalam tekanan, ketika nyawa mereka terancam pada saat itu, justru Tuhan mengutus malaikat untuk membuka pintu penjara dan menyuruh mereka
untuk memberitakan firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-20 dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah firman hidup itu kepada orang banyak. Sekali lagi saya mau tekankan, seorang pelayan sejati, dia tidak hanya melakukan pelayanannya ketika keadaannya baik-baik saja, tetapi dalam keadaan tekanan apapun, dia harus tetap melayani, meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pelayan sejati harus tetap setia, tekun, dan rendah hati di dalam melayani. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa hukuman salib oleh pemerintah Romawi pada 2000 tahun lalu adalah bagi orang yang dianggap sangat berdosa, orang yang hina, orang yang terkutuk, saudara. Dan Tuhan Yesus di dalam misi penyelamatan bagi seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara pendengar, telah menunjukkan bukti nyata kesetiaannya dengan tekun memikul salib dalam keadaan yang sangat-sangat terhina. Tetapi dengan kerendahan hati, ia menjalaninya sampai mati di atas salib. Wow, luar biasa. Saudara, ada banyak pelayanan yang kita dapat lakukan. Tetapi dengar baik, tidak banyak pelayan yang dapat dengan setia dan tekun serta rendah hati mau melayani ketika harus terjun pada situasi dan kondisi pelayanan yang menuntut pengorbanan ekstra, bahkan menantang nyawa. Wow. Hari-hari ini, kebenaran ini Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk beritakan bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara pelayan, baik saudara-saudara yang masih pemuda-pemudi, ataukah kita yang sudah banyak waktu terjun di dalam pelayanan. Yesaya 58 ayat 7 mengatakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat mereka telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini tantangan. Ada banyak orang melayani hanya di dalam gereja, memperbesar gereja tanpa melihat kenyataan di luar sana, di mana dunia yang meregang nyawa, membutuhkan uluran kasih tangan anak-anak Tuhan. Matius 19 ayat 21 mengatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Wow. Saudara, tentunya ini sebuah tantangan yang diberikan Tuhan Yesus bagi orang kaya pada saat itu. Tetapi, ini sekaligus bagi gereja masa kini. Ketika kita mampu mengambil tanggung jawab pelayanan yang bersifat ekstra, firman Allah menyebutkan kita sebagai hamba-hamba yang setia dan berbahagia. Kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 23 mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu. Nah, sudah hadir di studio pada saat ini 3 orang Youth Caring Family, Kak Dinda yang pertama sebagai ketua youth, kemudian Kak Agus sebagai seorang pelayan Tuhan, dan juga ada Feren yang sudah cukup lama melayani dalam berbagai hal. Kita akan mendengarkan diskusi mereka bertiga seputar pengalaman mereka di dalam melayani Tuhan. Simak baik diskusi ini. Silakan Kak Dinda, Feren, dan Kak Agus. Oke, shalom. Sobat Youth semuanya, terima kasih untuk Om James untuk pemaparannya. Mungkin ini akan berbagi juga sih Om Dinda tentang pelayanan yang selama ini juga Dinda lakukan.
Jadi Sobat Youth, aku tuh juga melayani di komunitas Caring Family, khususnya melayani anak-anak youth, juga aktif melayani di gereja gitu ya Om ya, untuk remaja di gereja. Dan waktu itu tahun 2014 pertama kali diangkat jadi kakak layan di gereja itu ditanya mau sungguh-sungguh nggak melayani di gereja ini. Terus yang melayani di situ harus menjawab dengan segenap hatiku gitu. Ya, dengan segenap hatiku. Mungkin kalau misalnya kita dengar itu kalimat yang sangat-sangat simple, tapi kalau kita mau melayani kalimat itu harus betul-betul diimani. Karena ya dengan segenap hatiku itu berarti kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati gitu. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena kita perlu untuk berkomitmen dalam melayani itu ya Om ya. Dan juga yang tadi aku setuju sama poin yang Om James katakan itu adalah aku mewakili anak muda mungkin masih banyak anak muda yang bingung gimana sih caranya melayani. Kak aku tuh nggak bisa berkhotbah, Kak aku tuh nggak bisa main musik untuk melayani di gereja atau di mana gitu, yang melakukan pelayanan yang mungkin selama ini dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan gitu. Mungkin aku bisa kasih tahu juga gitu ke sobat-sobat youth lainnya. Kalau sobat youth mau melayani bukan berarti sobat youth harus berdiri di atas mimbar, bukan berarti sobat youth harus bermain musik, tapi melalui tingkah laku kita sehari-hari itu sudah merupakan pelayanan sobat youth gitu. Sobat youth harus ingat kalau misalnya sobat youth itu adalah surat Tuhan yang terbuka, bisa dibaca sama siapa aja. Nah, maka dari itu pelayanan yang harus sobat youth lakukan itu adalah dalam kegiatan sehari-hari. Gimana sobat youth bisa menerapkan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan sobat youth semua. Mungkin kalau dari aku itu sih Om, pengalaman melayani, dan mungkin bisa sharing sedikit ke sobat youth lainnya gitu. Oke, terima kasih Kak Dinda, luar biasa. Nah, seterusnya ada di sini Feren, ya, dia seorang mahasiswa ITHB. Gimana nih Feren, di dalam pengalaman pelayanan Feren sepanjang yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini? Iya, halo Om James dan pendengar kita di malam ini. Feren mau sharing aja selama Feren pelayanan. Jadi singkat cerita, Feren udah mulai pelayanan itu waktu SD kelas 6. Itu pertama kali Feren pelayanan sebagai singer. Jujur waktu awal pelayanan itu mungkin karena dibilang masih kecil juga, jadi yang Feren tahu pelayanan itu cuman sekedar nyanyi di atas mimbar aja. Tapi semakin hari semakin lama ternyata kedewasaan iman Feren tuh jadi bertambah gitu, dimana Feren menyadari ada hal-hal kita sebagai pelayan tuh kita nggak cuman ngelakuin apa yang jadi pelayanan kita aja. Maksudnya adalah di sini Feren belajar kalau sebagai pelayan itu atau sebagai hati hamba itu, yang pertama kita harus punya hati yang rela. Kenapa kita harus punya hati yang rela? Karena kita tahu ketika kita pelayanan itu sebenarnya kita menyerahkan hidup kita tuh buat Tuhan gitu. Walaupun kadang kita ngerasa lingkungan pelayanan kita bikin kita nggak nyaman, atau ada hal-hal yang bikin kita ngerasa sedih gitu sama lingkungan pelayanan kita. Tapi kita harus balik lagi ke motivasi awal kita. Mau gimana pun keadaan kita atau lingkungan kita ketika kita pelayanan, kita harus tetap balik sama fokus kita, yaitu kita harus rela sama pelayanan yang kita jalanin gitu. Dan yang selanjutnya, pelayanan itu menurut Feren kita bukan cuman ngerjain tugas kita aja. Maksudnya kayak kalau misalnya Feren dapat pelayanan singer, bukan berarti yang Feren lakuin itu cuman nyanyi aja gitu. Tapi Feren tuh nyanyi dengan segenap hati gitu. Gimana caranya supaya lagu-lagu yang Feren naikkan ini bisa berkenan di hati jemaat dan juga menyenangkan hati Tuhan. Dan yang paling penting menurut Feren selama pelayanan ini adalah hati hamba itu menyadari kalau pelayanan itu tidak mudah. Kenapa pelayanan tidak mudah? Karena kita semua pasti ngerasa gitu kalau misalnya
pelayanan tuh bakal membuat kita jadi harus bukan menyisihkan waktu ya, tapi pelayanan juga bakal mengambil waktu atau kegiatan kita gitu. Tapi dari situ kita bisa lihat di mana hati kita tuh beneran sungguh-sungguh melayani enggak. Dan di sini pelayanan itu bukan kita menyisakan waktu untuk Tuhan, tapi kita meluangkan waktu kita buat Tuhan gitu. Kita harus melakukan pelayanan dengan segenap hati. Kita harus mengesampingkan hal-hal duniawi kita dulu dan kita sungguh-sungguh datang buat melayani Tuhan gitu. Kalau dari Feren itu aja sih Om. Baik Feren, satu pernyataan yang cukup baik tadi yaitu ketika kita melayani Tuhan, kita bukan menyisakan waktu bagi Tuhan, tetapi memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Tidak gampang untuk orang-orang yang ada dalam setiap kesibukan, apakah dalam konteks pekerjaan, kemudian sebagai pengusaha, sebagai seorang mahasiswa, untuk mau memberikan waktunya bagi Tuhan. Tetapi ketika kita mengusahakannya dengan memberikan waktu untuk melayani Tuhan, itu adalah korban yang terindah juga bagi Tuhan. Nah, bagaimana nih sekarang dengan Kak Agus, ya, di dalam pengalaman pelayanannya kepada Tuhan Yesus dan sesama, apa ya yang menjadi pesan-pesan penting yang disampaikan pada semua yang akan mendengarkannya di radio pada malam ini? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk penjelasan daripada kedua rekan Youth, dan itu sangat memberkati sekali ya. Dari saya, Sobat Youth Caring Family dimanapun berada, kalau menurut saya kata panggilan ya atau calling itu mungkin sudah banyak didengar dan dipakai di dalam dunia sekuler. Karena itu hari ini kita sering mungkin mendengar orang berkata ini adalah panggilan jiwa dan panggilan hati atau panggilan hidup. Tetapi bagi pelayan Tuhan, kata panggilan memiliki makna yang jauh lebih dari sekedar passion ya. Karena panggilan bagi pelayan Tuhan adalah berkaitan dengan komitmen diri yang melibatkan seluruh hidupnya. Panggilan yang dimaksud adalah panggilan yang didasarkan atas sebuah keyakinan bahwa panggilan itu datangnya dari Tuhan. Ketika seseorang merespon panggilan Tuhan dengan mempersembahkan diri dan seluruh hidup bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, sebagaimana ada salah satu buku ya, kalau saya baca itu dari sebuah penulis London ya, itu dia berkata bahwa seorang yang terpanggil tidak dapat melupakan realita bahwa ia telah terpanggil. Jadi panggilan ya hamba Tuhan adalah sebuah pertemuan pribadi seorang di mana Allah mengundang seseorang untuk melakukan tugas khusus yang tak pernah dipahami sepenuhnya ya. Jadi itu panggilan seorang hamba Tuhan ya. Jadi yang tadi dikatakan sama Dinda maupun sama rekan Feiran bahwa mungkin selama ini berkata mereka Dinda dan Feren mungkin berpikir bahwa pelayanan itu seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di depan, seorang yang bernyanyi di depan sebagai seorang worship leader, singer dan lain-lain. Tetapi lebih daripada itu, seorang pelayan Tuhan itu Tuhan memanggil semua untuk melayani. Firman Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi intinya Tuhan kepingin semua kita terpanggil untuk pelayanan. Ya, ada pelayanan khusus sebagai seorang gembala, pelayanan khusus seperti karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam Korintus ya kepada setiap kita. Dan selama saya pelayanan, saya melayani pada tahun 2001 ketika saya lulus dari SMA di Ambon, salah satu sekolah di Ambon, saya masih bergereja di gereja Protestan ya seperti itu, dan saya mengambil keputusan untuk bersekolah di sekolah Bethel ya, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Betani di Surabaya, karismatik, yang tadinya saya itu cuma vakum di gereja, cuma datang setiap hari Minggu rutinitas. Tetapi ketika saya di sana, saya terbiasa dan puji Tuhan menambah pengalaman saya untuk melayani Tuhan. Dan di sana saya yang tadinya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bernyanyi, tidak bisa membawa firman, tetapi saya minta dari Tuhan untuk Tuhan memampukan saya untuk melakukan semuanya, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan itu kepada saya untuk bernyanyi, bisa membawakan firman seperti itu. Jadi ketika seorang yang dipanggil Tuhan
Ya, ketika seorang meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan orang itu untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin kita berpikir, saya nggak bisa melakukannya, saya takut melakukannya, saya belum pernah melakukannya. Tetapi percayalah Sobat Youth Caring Family, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita berkomitmen, yang tadi dari awal saya katakan, berkomitmen untuk mengambil pelayanan ini, saya percaya bahwa Tuhan akan mampukan setiap kita. Yang tadinya kita tidak bisa bernyanyi, yang tadinya kita tidak bisa membawakan firman, yang tadinya kita tidak bisa tidak bisa melayani sesama kita. Percayalah Tuhan akan mampukan. Tidak ada kata yang tidak bisa. Kalau kita meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Mungkin seperti itu dari saya. Dan satu hal bahwa semua pelayanan upahnya sama. Ya, saya dulu berpikir, aduh di atas itu, ya seperti yang tadi Kak Dinda mungkin berkata bahwa saya melihat, oh iya ya, seorang pelayan itu harus di atas mimbar, berkhotbah, bernyanyi. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan, maka upah seorang pelayan itu sama di mata Tuhan, 1 dinar. Tidak ada pelayan kecil, tidak ada pelayanan besar. Yang ada pelayanan dengan hati. Terima kasih, mungkin itu saja saya kembalikan. Wow, terima kasih untuk perbincangan kita yang singkat hari ini, Kak Dinda, Feren, dan Kak Agus. Memang walaupun singkat tetapi rekan-rekan dan saudara pendengar yang berada di rumah atau di mana saja, mereka ini adalah youth yang luar biasa yang telah memberikan diri mereka untuk melayani kaum marginal. Ada pemulung, gelandangan, pengemis, bahkan ex-napi. Dan setiap saat mereka juga turut untuk membagikan makanan, bahkan melakukan pelayanan-pelayanan kasih yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya akan menutup bagian ini dengan closing statement. Dengarlah baik. Yang pertama, bahwa dasar pelayanan kita adalah karakter. Yang kedua, sifat pelayanan kita adalah penghambaan. Yang ketiga, motif pelayanan kita adalah cinta. Lalu yang keempat, ukuran pelayanan kita adalah pengorbanan. Yang kelima, kewenangan pelayanan kita adalah ketundukan. 6, tujuan pelayanan kita adalah kemuliaan untuk Tuhan. Yang ketujuh, alat pelayanan kita adalah firman Tuhan dan doa. Yang kedelapan, hak istimewa pelayanan adalah pertumbuhan rohani. Yang kesembilan, kekuatan pelayanan adalah Roh Kudus. Dan yang kesepuluh, model pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Takkan
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.